Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda kepikiran, di tengah semua perpecahan yang kita lihat ini, apa ya obat yang paling manjur gitu buat benci dan prasangka? Bukan solusi yang ribet-ribet, tapi yang lebih dasar gitu. Nah, sumber kita hari ini, khususnya bab 17, dari buku Humankind, karya Rutger Bregman, judulnya aja udah obat terbaik untuk kebencian, ketidakadilan, dan prasangka. Dia punya jawaban yang mungkin agak kagetin, tapi kuat banget. Kontak antar manusia. Iya, betul. Kita mau coba bedah lebih dalam nih hari ini. Gimana sih caranya ketemu langsung, usaha saling ngerti, itu beneran bisa jadi jembatan gitu. Bahkan pas situasinya lagi panas-panasnya. Jadi misi kita di pembahasan ini ya pengen lihat bukti-bukti nyata dari sejarah kayak yang dipaparin di sumber ini, buat ngetes apa obat simpel ini tuh beneran works atau enggak. Tepat sekali. Kan argumen utama Humankind itu kalau manusia dasarnya baik ya. Nah, bab 17 ini fokus ke salah satu cara paling oke buat munculin sisi baik itu dan ngatasin sisi gelapnya, yaitu kekuatan ketemu langsung. Bukan cuma ngobrol biasa, tapi interaksi beneran yang, ternyata bisa banget ngeredain konflik, bangun pemahaman. Walaupun situasinya kayaknya udah mustahil gitu. Kita lihat aja nanti gimana teori ini diuji beneran. Oke, sip. Langsung aja ya, kita mulai dari akar psikologisnya dulu. Kenapa sih kita gampang banget pecah? Terus kita dalami studi kasus utamanya yang kuat banget dari Afrika Selatan pasca apartheid. Ini nih intinya bab 17. Penting itu. Dan nanti sebagai penutup, kita sentuh dikit contoh keren dari medan Perang Dunia Pertama yang dibahas di bab setelahnya tapi nyambung banget pesannya. Yuk kita mulai penjelajahannya. Sebelum ngomongin obat, kita ingat dulu penyakitnya ya. Sumber ini di bab-bab sebelumnya kan udah nyinggung tuh, gimana kita gampang banget bagi dunia jadi kita lawan mereka. Iya. Ironisnya, empati kita sendiri bisa jadi bias kan, lebih kuat ke kelompok kita, tapi tumpul ke mereka. Ini kan resep pas banget buat prasangka jadi subur. Nah, disinilah idenya Gordon Allport, psikolog sosial itu, jadi penting. Tahun 1954, dia nulis buku The Nature of Prejudice. Di situ dia ngenalin hipotesis kontak. Idenya waktu itu lumayan bikin heboh. Kalau kelompok yang beda-beda itu ketemu, kontak langsung, dalam kondisi yang pas ya, itu bisa banget ngurangin prasangka dan musuh-musuhan. Oh, jadi bukan cuma nebak-nebak ya, emang hipotesis buat diuji. Betul, kontak langsung itu dianggap bisa bikin kita ngelihat kelompok lain sebagai manusia juga, gitu. Tapi menariknya nih, sumber ini juga cerita kalau Allport sendiri sempat ragu loh pas dia ke Afrika Selatan tahun 1956, pas apartheid lagi kenceng-kencengnya, dia lihat sendiri betapa dalamnya perpecahan di sana. Wah, Dia sampai nulis gitu, dia ragu apa cuma kontak doang bisa ngalahin kekuatan sejarah dan struktur diskriminasi yang udah segitu gedenya. Ini kan pertanyaan penting ya, seberapa kuat sih kontak ini kalau lawannya kebencian yang udah jadi sistem? pertanyaan bagus banget. Dan itu langsung bawa kita ke jantungnya bab 11.7. Afrika Selatan awal 90-an. Situasinya persis kayak yang Allport khawatirkan, malah mungkin lebih parah. Gimana tuh kondisinya? Rezim apartheid ambruk, tapi negaranya diambang perang saudara. Ada ketakutan gede di kalangan minoritas Afrikaner kulit putih. Takut kehilangan semua. Sementara mayoritas kulit hitam akhirnya bebas, tapi ya itu, potensi konfliknya gede banget, internal maupun eksternal. Nah, di tengah situasi yang panas ini, muncul cerita dua saudara kembar Afrikaner yang posisinya beda jauh banget. Constant Viljoen sama Abram Viljoen. Oh ya, si kembar Viljoen. Constant ini kan jenderal militer yang karismatik, disegani banget sama Afrikaner konservatif. Dia mimpin Afrikaner Volksfront, AVF, itu kelompok paramiliter yang udah siap perang lah pokoknya. Serem ya? Saudaranya, Abraham, panggilannya Bram, malah kebalikannya. Dia teolog, profesor, terang-terangan tentang apartheid, aktif dialog lintas ras. Mereka ini udah tahunan nggak ngomong, kayak simbol pecahnya bangsa itu sendiri. Nah, ini dia. Nelson Mandela, yang baru bebas setelah 27 tahun di penjara. Dia ngelihat ini dengan jernih banget. Dia tahu perdamaian sejati nggak bakal ada kalau kelompok Afrikaner garis keras ini nggak diajak ngomong. Terus gimana caranya? Strateginya itu, nah ini yang benar-benar nunjukin inti Humankind. Dia ngelakuin hal yang nggak disangka-sangka. Deketin musuh bebuyutannya.
termasuk si Jenderal Constant Viljoen ini. Wah, nekat juga ya. Ini bukan naif loh ya, tapi keyakinan dia dalam banget kalau dialog dan ngakuin sisi manusiawi itu bisa berhasil, bahkan sama lawan paling keras sekalipun. Tapi gimana caranya deketin jenderal militan yang udah siap tempur gitu? Kan susah pasti. Nah, disinilah peran Bram Viljoen jadi penting banget. Sebagai saudara kembarnya Constant tapi pandangannya beda, dia jadi kayak perantara rahasia gitu. Oh, lewat saudaranya. Iya, sumber ini cerita gimana Bram mengatur pertemuan super rahasia dan penting banget antara Mandela sama Constant. Coba bayangin tegangnya gimana. Pemimpin perjuangan anti-apartheid ketemu sama pemimpin milisi pro-apartheid. Pasti tegang banget itu. Pertemuan itu kayak yang diceritain Bram dan dikutip di bab 17, jadi momen pembuktian hipotesis kontak tadi. Apa coba yang Mandela lakuin? Dia nggak ngeguruin, nggak ngejudge. Terus ngapain dong? Dia justru dengerin baik-baik. Dia nyoba ngertiin si Constant ini bukan sebagai monster, tapi sebagai prajurit, pemimpin yang ngerasa tanggung jawab sama kaumnya. Sejarahnya, ketakutannya. Ada detail kecil tapi kuat banget yang diceritain. Selama ngobrol itu, Mandela terus megang lengan Constant. Nggak dilepasin. Serius? Dipegang terus lengannya? Wow, itu detail penting banget ya. Sentuhan fisik, kontak mata, mau dengerin tanpa ngehakimin gitu. Banget. Itu udah lebih dari sekedar politik. Itu koneksi antar manusia yang dibangun di tengah situasi paling politis. Dan hasilnya gimana? Hasilnya, Constant Viljoen yang katanya udah nolak 9 tawaran dialog dari pihak lain, akhirnya luluh. Bukan karena tekanan politik, tapi ya karena pendekatan humanisnya Mandela itu. Dia ngerasa dilihat sebagai manusia, bukan cuma musuh. Luar biasa. Tepat. Dan dampak pertemuan itu ngubah sejarah Afrika Selatan loh. Dialog lanjutan antara Mandela dan Constant berhasil nyegah perang saudara yang udah di depan mata. Jadi perang saudara nggak jadi gara-gara pertemuan itu? Salah satu faktor kunci banget. Constant setuju bubarin rencana kekerasan AFF dan malah dorong pengikutnya buat ikut proses demokrasi baru, termasuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini bukan cuma cerita inspiratif ya, tapi bukti lapangan yang dramatis banget. Kalau kontak yang tulus dan empatik, kayak yang dijelasin di bab 17, bisa jadi obat yang mujarab banget. Bahkan buat luka sejarah yang paling dalam sekalipun. Kisah Afrika Selatan emang gila sih. Kuat banget. Tapi, apa ini cuma kebetulan aja ya? Momen unik gara-gara ada orang kayak Mandela gitu. Gimana sama bukti lain yang lebih umum? Pertanyaan bagus. Muridnya Gordon Allport, si Thomas Pettigrew, dia aktivis hak sipil juga. Ironisnya malah dilarang masuk Afsel pas apartheid. Dia ngelakuin riset penting nih. Riset apa tuh? Dia ngelakuin meta-analisis. Jadi dia ngumpulin dan nganalisis data dari lebih dari 500 studi beda-beda soal kontak antar kelompok di seluruh dunia. 500 studi. Banyak banget. Iya, dan kesimpulannya konsisten dan kuat banget. Secara umum, kontak antar kelompok yang beda itu emang efektif ngurangin prasangka. Makin banyak kontak positif, makin rendah tingkat prasangkanya. Tapi kan ada satu hal tuh yang sering kita rasain ya. Pengalaman jelek tuh kayaknya lebih nempel gitu di kepala. Sekali ketemu orang dari kelompok lain yang nyebelin, rasanya bisa ngapus 10 pertemuan yang baik-baik aja. Sumber ini nyebutnya bias negatif. Nah, iya betul. Kalau gitu gimana kontak bisa tetap efektif ngurangin prasangka secara umum? Ini poin penting banget yang juga dibahas Pettigrew dan dikutip di sumber. Benar, bias negatif itu ada. Pengalaman buruk emang lebih nancep secara psikologis. Tapi, nah, ini tapinya. Tapi apa? Data nunjukin kalau di kehidupan nyata, interaksi positif antar kelompok itu jauh lebih sering kejadian daripada yang negatif. Jadi meskipun satu interaksi negatif bobotnya lebih gede di pikiran kita, jumlah interaksi positif yang jauh lebih banyak itu secara akumulatif berhasil ngeruntuhin tembok prasangka. Oh, jadi jumlahnya ngalahin kekuatannya ya dalam jangka panjang. Masuk akal sih. Iya, frekuensi ngalahin intensitas. Kira-kira gitu. Kayaknya kita lihat juga polanya di banyak hal ya. Sumber ini nyontohin gimana penerimaan ke komunitas LGBTQ+ itu naik pesat pas makin banyak orang coming out. Kontak personal sama teman, keluarga, rekan kerja yang ternyata bagian dari komunitas itu kan ngerusak stereotip dan ketakutan yang abstrak. Betul. Kontak langsung itu memanusiakan. Sebaliknya, penelitian yang dikutip juga nunjukin korelasi menarik. Dukungan buat figur politik populis kayak Trump atau keputusan kayak Brexit itu cenderung lebih tinggi di daerah yang tingkat keragamannya lebih rendah. Maksudnya daerah yang orangnya homogen gitu? Iya, atau di mana kontak antar kelompok itu lebih jarang terjadi. Kayak, karena nggak ada kontak sehari-hari, narasi negatif soal mereka jadi lebih gampang dipercaya.
Jarak fisik dan sosial itu kayak miara ketakutan gitu. Wah, iya juga ya. Malah ada temuan lain lagi nih dari Singapura yang dikutip. Katanya hidup di lingkungan yang beragam itu nggak cuma bikin kita lebih toleran sama kelompok di sekitar kita, tapi bisa bikin kita lebih prososial secara umum. Oh iya, gimana tuh? Orang di lingkungan beragam katanya cenderung lebih ngerasa bagian dari kemanusiaan secara keseluruhan. Contohnya, pas ada bom Boston Marathon, sumbangan buat korban ternyata lebih banyak datang dari lingkungan yang lebih beragam di AS. Seolah-olah keragaman itu ngeluasin lingkaran peduli kita. Menarik banget itu. Tapi ada satu faktor kunci yang nggak boleh dilupain. Dan bab 17 nekenin ini banget, waktu. Efek kontak itu nggak selalu instan. Maksudnya butuh proses gitu. Iya, butuh waktu buat orang adaptasi, ngatasin rasa nggak nyaman di awal, terus baru bangun hubungan atau paling nggak pemahaman. Contohnya bagus banget dari Belanda, pas pengungsi Suria ditempatin di kota kecil tahun 2015, warga lokal protes keras. Terus? Tapi beberapa tahun kemudian, pas pengungsi itu mau dipindahin lagi, warga yang sama malah sedih dan ngerasa kehilangan. Kontak sehari-hari selama bertahun-tahun itu udah ngubah persepsi mereka secara fundamental. Jadi, waktu sama interaksi rutin itu kuncinya. Oke. Jadi kekuatan kontak ini butuh waktu ya? Dan bisa ngubah musuh jadi, ya minimal saling ngerti lah ya. Dan ternyata bisa muncul spontan juga bahkan di tempat kayak medan perang. Nah ini nyambung ke contoh dari bab 18 yang tadi disebut ya. Betul sekali. Gencatan senjata Natal 1914. Ini luar biasa sih. Setelah berbulan-bulan perang brutal di parit Perang Dunia Pertama, terjadi sesuatu yang hampir nggak masuk akal di sepanjang front barat pas hari Natal. Apa yang terjadi? Tentara Jerman, Inggris, Prancis, Belgia yang tadinya saling bunuh tiba-tiba aja, spontan, naruh senjata mereka. Spontan, bukan perintah dari atasan. Sama sekali bukan. Ini murni inisiatif dari bawah, dari prajurit biasa. Mereka keluar dari parit, ketemu di no man's land, itu area bahaya di antara dua garis pertahanan. Terus mereka ngapain di sana? Sumber nih cerita gimana mereka tukaran hadiah kecil-kecilan, rokok, kancing seragam, makanan. Mereka nyanyi lagu Natal bareng. Bahkan ada laporan main bola bareng dadakan antara kedua pihak. Diperkirakan lebih dari 100.000 tentara terlibat di berbagai titik. Gila, 100.000 orang. Luar biasa banget. Ini beda banget ya sama propaganda benci yang disebar di negara masing-masing, jauh dari lumpur dan darah di garis depan. Jauh banget. Ada kutipan dari surat tentara Inggris yang ngena banget. Setelah ngobrol sama mereka tentara Jerman, kayaknya laporan koran kita dilebih-lebihin banget deh. Kontak langsung. Lihat muka musuh, dengar suara mereka. Langsung ngeruntuhin karikatur monster dari propaganda. Persis, gencatan senjata Natal ini sering dianggap mitos, tapi bukti sejarahnya kuat. Dari surat, buku harian, laporan-laporan, ini demonstrasi paling nyata dari tesis bab 17. Kedekatan fisik dan ngakuin sisi manusiawi bareng-bareng, itu bisa secara spontan ngalahin permusuhan paling sengit sekalipun yang udah ditanam secara sistematis. Kontak langsung, itu emang penawar racun kebencian yang ampuh. Jadi nih, setelah kita ngupas bab 17 Humankind ini, apa ya intisari utama yang bisa kita pegang? Pesannya kerasa jelas banget dan jujur ya, bikin ada harapan gitu. Kontak, mau dengerin, berani lihat manusia di balik label musuh atau yang lain. Itu bukan cuma mimpi di siang bolong, tapi obat beneran yang udah terbukti manjur lawan kebencian dan prasangka. Dan penting nih, di garis bawawi, ini bukan sekedar teori atau harapan kosong ya. Contoh dari Afrika Selatan sampai parit Perang Dunia Pertama itu nunjukin kalau ini tuh realisme praktis. Nyambung banget sama ide utama Humankind. Kalau potensi baik dan kerjasama dalam diri manusia itu ada, dan seringnya cuma butuh kondisi yang pas aja buat muncul. Kontak yang bermakna itu salah satu kondisi kunci itu. Nah, ini pastinya bawa kita ke refleksi buat Anda yang dengerin ya. Gimana kita bisa terapin pemahaman ini di skala kita sendiri? Mungkin kita perlu nanya nih, kita ini sehari-hari hidup di gelembung informasi atau pergaulan kayak gimana sih? Iya, betul. Seberapa sering kita sadar gitu, nyoba keluar dari zona nyaman itu buat benar-benar kontak dan nyoba ngertiin perspektif orang yang beda sama kita. Dan mungkin ya, sebagai pikiran penutup buat Anda bawa pulang, kalau kontak emang sekuat ini buat jembatanin perbedaan, struktur atau sistem apa aja sih di masyarakat kita, di tempat kerja, di medsos yang kita pakai, di tata ruang kota kita yang mungkin nggak sengaja atau malah sengaja justru ngalangin terjadinya kontak yang tulus dan bermakna antar kelompok.
Terus, keinspirasi dari Mandela atau prajurit-prajurit biasa itu, langkah kecil apa ya yang mungkin bisa Anda ambil buat mulai nyambungin satu aja celah perpecahan di lingkup pengaruh Anda sendiri? Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut nih.